Bang Iwan mengatakan kepada saya, yuk, kok kalau malam-malam ya, abang tuh ngerasa kalau di bagian kemaluan abang tuh dingin, dia bilang. Bapak dukun itu mengatakan kepada Bang Irwan, kan sudah kuperingatkan dari kemarin, Wan, di dalam tubuh kamu tuh sudah diikat dengan energi gaib. Nah, Bang Irwan menceritakan, yo kenapa kalau mau nyantet nggak misalnya kaki yang disantet, atau perut, atau kepala yang sakit terus, kok yo burung saya yang disantet. Nah, si Bapak dukun ini mengatakan itulah yang dinamakan santet pucuk layu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah yang berasal dari negeri Jambi tentang ilmu santet yang ada di Jambi. Kalau kami orang Jambi mengatakan ilmu ini dengan sebutan ilmu santet pucuk layu. Jadi bagaimana kisah misteri ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat-sahabat yang menyukai kisah-kisah misteri yang saya bawakan, cerita yang berasal dari tanah kelahiran saya di Jambi. Masih banyak cerita-cerita misteri yang akan saya bagikan yang berasal dari Jambi. Memang belakangan ini saya sudah lama sekali tidak menceritakan tentang ilmu santet, tentang cerita-cerita misteri yang berasal dari Jambi, karena saya sedang ngejar untuk menghabiskan cerita yang sudah lama sekali. Ya, cerita-cerita yang dikirimkan oleh sahabat di tahun 2021 yang lalu. Karena saya ngerasa ngebeban ya, sahabat-sahabat sudah meluangkan waktu untuk menulis cerita, tapi ceritanya lama sekali saya up. Karena memang selain saya mencari cerita yang memang ngena, dan saya juga harus merapikan kembali cerita-cerita itu, jadi mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang ceritanya belum sempat saya bawakan. Nah, jadi sesuai request sahabat-sahabat semua, dari video ini sampai video ke depan nanti, saya akan menceritakan kisah keilmuan yang ada di Jambi. Kali ini saya akan menceritakan salah satu ilmu santet yang ada di Jambi. Kalau kami orang Jambi menyebutnya dengan santet pucuk layu. Santet pucuk layu ini dikhususkan ditujukan untuk para laki-laki. Laki-laki yang terkena santet pucuk layu ini, kejantanannya akan hilang. Laki-laki yang terkena santet pucuk layu ini seakan-akan terkena penyakit impoten. Jadi memang santet pucuk layu ini sangat ditakuti sekali oleh laki-laki. Apalagi kalau orang sempat tahu ya. Misalnya seperti orang yang saya akan ceritakan di kisah ini namanya Irwan, teman dekat dari saya. Kalau orang tahu pada zaman Irwan terkena santet pucuk layu ini, pasti orang akan mengolok-ngolok Irwan. Mungkin nggak perlu saya perjelas lagi lah, efek orang yang terkena santet pucuk layu. Kejantanannya akan hilang, dia akan seperti orang yang mengidap impoten. Mungkin sahabat-sahabat sudah paham lah, kalau saya sebutkan impoten, berarti sahabat-sahabat tahu lah penyakit apa yang diderita oleh laki-laki yang terkena santet pucuk layu ini. Dan kisah misteri yang akan saya ceritakan ini adalah kisah misteri yang dialami oleh teman dekat saya sendiri. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014 yang lalu. Saya dekat dengan seseorang yang bernama Bang Irwan. Memang saya manggil Bang Irwan ini abang karena usia kami memang terpaut cukup jauh sekali. Di tahun 2014-an itu usia Bang Irwan ini hampir menginjak sekitar 34-35 tahun lah. Nah, jadi Bang Irwan ini sudah memiliki seorang istri, Bang Irwan ini sudah memiliki 2 orang anak.
Tapi walaupun Bang Irwan ini sudah berkeluarga, Bang Irwan memiliki banyak sekali pacar di luar sana. Dan salah satu pacar Bang Irwan ini pernah dikenalkan dengan saya, seorang wanita yang bernama Amel. Bang Irwan bilang kalau Amel ini salah satu pacar yang dimiliki oleh Bang Irwan. Saya sempat di sini bertanya kepada Bang Irwan, "Bang, kenapa sih Abang kan udah punya 2 orang anak, udah punya istri yang cantik, kehidupan Abang juga sudah ya mapan lah." Saya bilang udah punya rumah, udah punya mobil, pekerjaan Bang Irwan juga gajinya cukup besar. Saya bilang, "Kenapa kok Abang malah pacaran sama cewek lain?" Saya bilang, "Nggak kasihan apa sama anak istri?" Saya bilang. Bang Irwan sini banyak lah ya menceritakan tentang kehidupannya. Sedikit saja mungkin saya gambarkan di sini tentang kehidupan rumah tangga dari Bang Irwan. Bang Irwan bilang semenjak anak keduanya lahir, memang Bang Irwan ini sudah nggak harmonis lagi lah hubungan dengan istrinya. Memang Bang Irwan berpenghasilan cukup besar. Bang Irwan bekerja di salah satu perusahaan tambang yang ada di Jambi. Nah, Bang Irwan ini mengatakan kalau dia dari awal menikah memang tidak direstui oleh mertuanya. Tapi karena cinta dari istri Bang Irwan ini udah plek ya, udah lekat lah istilahnya. Mereka pun saat menikah tuh kawin lari. Ya, ketika prosesi pernikahan itu tidak direstui oleh mempelai wanita, Bang Irwan tetap berkomitmen untuk membina rumah tangga dengan istrinya ini. Tapi ketika perekonomian Bang Irwan ini sudah semakin membaik lah, berubah ketika Bang Irwan menikah dengan istrinya. Di awal-awal menikah, istri Bang Irwan ini nurut, dia bilang. Nurut apa kata suaminya, tapi setelah anak pertama lahir, tuntutan dari istri Bang Irwan ini banyak sekali. Nah, semenjak anak pertama lahir dan setelah anak kedua lahir, kelakuan istri dari Bang Irwan ini sudah semakin parah. Istilahnya, semua penghasilan yang dimiliki Bang Irwan itu mau diambil semua. Ya, istrinya ini udah jarang pulang ke rumah, lebih banyak menghabiskan waktu untuk di rumah kedua orang tuanya. Bahkan di sini Bang Irwan sempat mendengar gosip bahwa kedua orang tuanya istri Bang Irwan ini meminta harta bagian dari rumah yang dibangun sama Bang Irwan. Nah, seharusnya Bang Irwan bilang gini, rumah itu memang dibangun Bang Irwan ketika dia menikah dengan istrinya. Uang itu didapat Bang Irwan ketika menikah dengan istrinya. Dibangunlah di atas tanah yang cukup luas, dibangun sebuah rumah yang cukup mewah. Nah, Bang Irwan ini mendengar kabar lah ya, ada yang mengatakan kalau istrinya ini dihasut oleh kedua orang tua istrinya ini untuk mengambil alih rumah tersebut. Jadi surat-suratnya semuanya itu udah disimpan sama istrinya. Istrinya ini nuntut kalau sertifikat tanah yang dibangun rumah itu, istrinya meminta Bang Irwan untuk mengganti nama Bang Irwan menjadi nama istrinya. Nah, dari mulai hari itulah Bang Irwan ini udah nggak betah lagi tinggal di rumah. Bang Irwan pun sering berkeliaran lah di luar. Sampai akhirnya Bang Irwan ini mentok akalnya, dia bilang dia dekat sama cewek-cewek, dipacarin lah cewek-cewek yang dekat sama Bang Irwan. Di tahun 2014 itu Bang Irwan bilang pacarnya itu bukan cuma Amel, dia bilang ada 4 orang lagi. Setiap pacar Bang Irwan ini ditempatkan di rumah-rumah yang berbeda, disewain rumah sama Bang Irwan. Nah, singkat cerita, di tahun 2014 itu Bang Irwan ini masih sehat. Bang Irwan masih bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, hingga pada suatu ketika Bang Irwan ini memutuskan untuk tinggal serumah dengan si Amel. Bang Irwan ngontrak di salah satu perumahan yang cukup mewah di Jambi dengan biaya kontrak yang cukup fantastis. Dan di akhir tahun 2014, Bang Irwan ini posisinya kerja di kantor itu alhamdulillah semakin membaik. Yang tadinya Bang Irwan ini cuma bekerja sebagai staf ahli di perusahaan tersebut. Bang Irwan ini ditunjuk sebagai manajer operasional di tambang tersebut. Bang Irwan pun seringlah ngajak saya untuk pergi keluar kota karena saya dengan Bang Irwan ini hubungannya sangat dekat sekali. Bahkan ketika Bang Irwan mengajak saya untuk mencari rumah kontrakan, ya Bang Irwan itu ngajak saya lah, jemput saya di rumah, yuk ayo ikut abang. Kita pergi nyari rumah kontrakan. Awalnya Bang Irwan ini ngaku rumah kontrakan yang akan disewanya ini untuk dijadikan mes perusahaan. Nah, jadi setelah rumah itu dapat, biaya sewanya dibayar sama Bang Irwan, rumah itu diisi lah dengan perabotan. Nah, semua perabotan dilengkapi sama Bang Irwan.
Awal-awal ketika mes itu dibangun, ya, saya dengan beberapa karyawan Bang Irwan, beberapa kali lah ya, saya sempat nginep di sana. Tapi ketika Amel datang ke sana, Amel juga ikut tinggal di sana, saya sudah nggak pernah lagi nongkrong sama Bang Irwan di mes tersebut. Ya kalau Bang Irwan nelpon, kalau dia lagi di luar, barulah saya nyamperin. Karena saya tahu status Bang Irwan dengan Amel ini, mereka belum menikah. Pada saat itu mereka melakukan kumpul kebo. Ya, jadi saya nggak mau ikut-ikutan lah. Nanti ditanya sama orang, itu cewek yang di tempat kalian tinggal itu siapa? Yo kalau saya bilang itu pacarnya Bang Irwan kan berabi. Tapi kalau saya bilang itu istrinya Bang Irwan, berarti sama saja kalau saya ini menutupi tindakan yang dilakukan sama Bang Irwan. Tindakan kumpul kebo yang dilakukan sama Bang Irwan. Jadi lebih baik saya memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan saya kembali ke rumah. Ketika Bang Irwan nelpon sajalah, yo ada kerjaan nih, mau bantuin nggak? Barulah saya ngikut Bang Irwan untuk membantu pekerjaannya. Lah, singkat cerita di sini, hubungan rumah tangga Bang Irwan sudah semakin kacau. Yang tadinya istri Bang Irwan ini cuma nuntut untuk mengganti nama di sertifikat rumah itu menjadi namanya, sekarang istri Bang Irwan ini malah menuntut Bang Irwan untuk memberi uang belanja dengan nominal yang cukup besar. Nah, kehidupan Bang Irwan di mes pun, ya, ini juga sudah semakin kacau. Karena Amel ini sudah terlalu jauh masuk di kehidupan Bang Irwan, sampai-sampai mempengaruhi kinerja dari Bang Irwan. Bang Irwan pernah sempat curhat pada saya ya. Pada suatu malam, Bang Irwan ini ngajak saya nongkrong di luar. Kami itu biasa nongkrong kayak di tempat bandrek gitu ya. Sambil makan sate, Bang Irwan ini, saya tahu lah ya, dari penampilan Bang Irwan, dia cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong ya. Saya tahu lah kalau Bang Irwan nggak ngajak saya kerja, tapi dia mau curhat. Nah, malam itu Bang Irwan mulailah cerita-cerita sedikit sama saya, menceritakan kehidupan rumah tangganya. Ya, saya nggak mau ikut campur lah. Kalau Bang Irwan ini membahas tentang kehidupannya dengan istrinya, dengan kedua anaknya, saya nggak mau ikut campur karena itu adalah urusan rumah tangga orang. Tapi ketika Bang Irwan menceritakan kehidupannya dengan Amel, wah parah yuk, kacau sekarang dia bilang. Kacau kenapa Bang? Saya bilang, Amel, ya kan abang yang ngebolehin dia tinggal sama abang di mes, ya itulah, abang nyesel sekarang. Abang suruh balik dia ke kontrakannya, dia nggak mau. Padahal kontrakannya itu mahal abang bayar, dia bilang. Sekarang kontrakan Amel itu teman-temannya sekarang yang huni. Amel nggak mau pulang lagi ke sana. Dia ngintilin abang terus. Bahkan ketika abang ada rapat dengan bos-bos, dia bilang, dengan pemilik-pemilik vendor, yo Amel ini ngintil. Abang malu lah, dia bilang. Terus abang sudah mencoba untuk memperingati Amel, nasihatin Amel lah. Yo kamu nih kalau urusan bisnisku, urusan kerjaku, yo kamu jangan ikut-ikutan lah. Tapi Amel ini sama sekali nggak mau dengar. Dia takutnya gini, Bang Irwan pergi tanpa Amel, Bang Irwan ini balik ke rumah istrinya. Kalau enggak, Bang Irwan ini pergi ke tempat-tempat pacarnya yang lain. Itu yang ditakutin sama si Amel. Makanya Amel ini ngintil terus sama Bang Irwan. Nah, saya sempat memperingati Bang Irwan, hati-hati Bang, saya bilang. Biasanya kalau cewek kayak gitu nekat, ya itulah dia bilang. Dia pun sempat ngancam sama abang. Kalau abang sempat balikan sama istri abang, sempat rujuk sama istri abang, dia bakal nyerang rumah abang. Yo, kalau sempat Amel nyerang rumah abang, gimana yuk, dia bilang. Istri abang tahu, anak abang tahu kalau abang selama ini punya simpanan, yo hancur yuk. Hancurlah aku, dia bilang. Nah, jadi pun saya ini sedikit menasehati orang yang lebih tua lah jatuhnya pada malam itu. Bang, maaf ya bang, saya bilang. Memang umur saya jauh sama abang, tapi ini pendapat saya. Karena abang ngajak saya cerita, abang minta curhat sama saya, abang minta pendapat. Sedikit saya ingin berpendapat nih bang, kalau bisa pelan-pelan lah. Amel ini abang yo, maaf nih bang, saya bilang, saya nggak enak soalnya kan. Amel ini abang jauhi. Kalau saya lihat watak Amel ini ingin menguasai kehidupan abang. Karena apa? Amel ini tahu penghasilan abang per bulan itu berapa, kehidupan abang itu seperti apa. Amel ini tahu, dan saya takutnya gini bang. Abang pacaran sama Amel ya cuman sekedar untuk abang nyari pelarian, ya istilahnya seperti itulah. Tapi kalau sekarang saya lihat bang, abang ini malah terjerat sama Amel. Nah, di situ seolah-olah ketika saya bilang kalau Bang Iwan ini terjerat dengan Amel, mata Bang Iwan ini tiba-tiba melotot tajam, menatap saya dengan tajam, dan tatapan itu bukan tatapan asli dari jiwa Bang Iwan. Saya di situ sudah merasakan kalau di dalam diri Bang Iwan ini sudah tertanam sesuatu. Tapi
pada malam itu, karena saya tahu, saya merasa kalau saya lanjutkan obrolan ini pasti ada pertentangan batin. Saya pun menghentikan obrolan itu dan saya bilang sama Bang Iwan, cerita yang lain aja lah Bang. Abang ada cerita lain nggak? Ada yang lain nggak mau diceritain? Saya bilang. Singkat cerita, pembicaraan kami pada malam itu pun selesai. Beberapa hari kemudian, Bang Iwan ini kembali menelpon saya. Dia mengatakan kalau dia memutuskan untuk meninggalkan Amel dan pengen kembali ke rumah istrinya lagi. Dia kangen sama anak-anak, dia bilang. Di sini saya sangat mensupport keputusan dari Bang Iwan. Dan saya mengatakan, kalau keputusan itu yang abang ambil ya bagus lah Bang. Sesegera mungkin lah. Abang rujuk lagi, baik lagi sama istri abang. Abang omongin lah ya apa yang sepatutnya abang sampaikan ke istri abang. Abang bilang kalau rumah yang abang bangun itu bukan untuk abang juga, bukan juga untuk istri abang, tapi untuk masa depan anak-anak nanti. Di sini Bang Iwan pun setujulah dengan pendapat saya. Nah, singkat cerita Bang Iwan pun kembali ke rumah. Beberapa hari Bang Iwan pulang ke rumah. Bang Iwan ini nggak pernah nelpon saya. Saya tahu kalau Bang Iwan ada di rumah, dia memang jarang sekali menghubungi saya. Berarti Bang Iwan ini nggak keluar-keluar dan dia pun lagi cuti dari tempat dia kerja. Saya pun nggak berani menghubungi Bang Iwan. Tapi di sini, yang nggak saya sangka, yang nggak saya duga, tiba-tiba si Amel ini dapat nomor saya nggak tahu dari mana, nelpon saya. Dia nanya Bang Iwan. Pertama ya, nada Amel ini nelpon saya itu dengan lembut. Rio lagi di mana? Saya lagi di rumah Kak, saya bilang. Ada Bang Iwan nggak di situ? Nggak ada, saya bilang. Ah, kamu jangan bohong. Udah berapa hari nih Bang Iwan nggak pulang, dia bilang. Sumpah, saya bilang. Saya nggak tahu, saya bilang. Bahkan Bang Iwan pun nggak pernah nelpon saya. Oh yaudahlah kalau kayak gitu, awas ya kalau ketahuan. Nah, ujung dari telepon si Amel ini yang membuat saya geram. Amel ini seolah-olah mengancam saya. Awas ya kalau ketahuan. Di sini sempat saya bantah loh. Maksud kakak apa? Saya bilang. Untuk apalah saya nyembunyiin Bang Iwan? Ya terserah dia lah, saya bilang. Dia mau kemana kek, kan urusan dia, saya bilang. Tapi telepon itu langsung dimatiin sama si Amel. Nah, jadi kurang lebih sekitar 1 minggu lah Bang Iwan ini nggak ngubungin saya. Bang Iwan pada suatu hari setelah 1 minggu itu berlalu, kembali menghubungi saya. Dia mengatakan, "Yo, bisa ke mes nggak?" Dia bilang. Ya, memang pada saat Bang Iwan nelpon, saya lagi di rumah, saya pun lagi nggak ada kegiatan. Saya langsung meluncur ke mes. Sesampainya di mes, Bang Iwan ini tampangnya kusut sekali. Dia langsung cerita sama saya, habis aku, dia bilang. Habis kenapa Bang? Amel, dia bilang. Amel nggak tahu dapat nomor dari siapa. Dia dapat nomor istriku. Dia nelpon nyari aku dan Amel nih bilang, Amel sudah nikah sama aku. Nah, kacau, saya bilang. Saya cerita juga lah sama Bang Iwan kalau Amel ada nelpon saya Bang. Nanyain abang, saya bilang nggak tahu lah abang di mana. Abang pun kan nggak ngubungin saya seminggu belakangan ini. Iya, dia bilang. Terus Amel bilang apa lagi? Amel sempat ngancam sama saya. Awas ya, kalau ketahuan kamu bohong. Seolah-olah saya ini nyembunyiin abang lah dari si Amel. Nah, saya tanyalah sama Bang Iwan. Lantas gimana Bang? Permasalahan abang di rumah. Ya abang bilang lah, kalau Amel itu memang pernah dekat sama abang. Pacaran lah sama abang. Tapi abang nggak nganggap dia serius. Alhamdulillah. Istri abang tuh paham. Dan istri abang juga ngaku lah. Kalau selama ini dia udah nggak pernah memperhatikan abang lagi. Kasar ngomong, untuk tidur sama istri abang aja, waktu kami berantem tuh nggak pernah abang tidur sama dia. Kalau pulang ke rumah pun abang tidur sama anak-anak. Jadi istri abang pun memaklumin lah. Kalau selama kami bertengkar, abang pernah main selingkuh lah sama cewek di luar. Tapi nggak habis pikirnya istri abang ini kok cewek itu berani sampai nelpon istri abang. Dah, abang bilang lah di sini kalau cewek yang nelpon kamu itu orang gila, Bang Iwan bilang. Nah, kebetulan pada saat kami ngobrol di mes dengan Bang Iwan, Amel ini nggak ada di mes. Ditanyalah sama anak-anak mes yang tinggal di sana. Ketika Bang Iwan 1 hari nggak pulang ke mes, Amel ini nggak tahu ngilang kemana. Nah, jadi setelah Bang Iwan ini hubungannya sudah semakin membaik dengan istrinya, tiba-tiba si Amel ini balik lagi ke kehidupan Bang Iwan. Amel ini tiba-tiba muncul lagi ke mes, bawa barang-barangnya dan tinggal lagi di mes. Nah, dimulai dari sinilah kejadian-kejadian misteri yang dialami Bang Iwan terjadi. Ketika Amel ini menemui Bang Iwan di mes, Bang Iwan cerita sama saya, Bang Iwan ini nggak pakai basa-basi lagi karena Bang Iwan ini udah gedek banget ya. Karena Amel ini berani-beraninya langsung nelpon istri Bang Iwan, bilang kalau Amel ini pernah nikah sama Bang Iwan. Bang Iwan langsung belak-belakan. Bang Iwan langsung bilang, Mel, kamu tuh gila ya. Kurang apa lagi aku sama kamu? Kamu mau rumah kontrakan aku bayarin.
Kamu mau nyicil mobil, aku kasih kamu duit. Kamu mau belanja, aku bayarin kamu belanja. Tapi kamu kenapa? Berani-beraninya nelpon istri aku, kamu bilang kita udah nikah. Di sini Bang Iwan bilang, Amel ini pura-pura gila, pura-pura nggak tahu dan minta maaf sama Bang Iwan. Aku khawatir Bang, aku khawatir kamu tuh kemana-mana. Soalnya kamu nggak pernah nelpon aku. Kamu pun yo kalau ditelepon di-reject terus. Bang Iwan di sini bilang sama Amel, ya udahlah. Kalau kamu kayak gitu terus, aku nggak sanggup Mel. Bisa-bisa bukan rumah tangga aku aja yang hancur, kerjaanku juga hancur. Nah, Amel di sini mengatakan kepada Bang Iwan, dia minta maaf, dia minta waktu untuk berubah. Dia sayang sama Bang Iwan, nggak apa-apa lah. Kalau dia jadi istri kedua tuh nggak apa-apa. Kalau Bang Iwan ini mau balik baik sama istrinya, ya silahkan. Yang penting ada waktu untuk Amel. Nah, Bang Iwan yang memang sedikit buaya lah ya, buaya darat memang Bang Iwan nih, mendengar pujuk rayu dari si Amel ini iya-iya aja. Yang tadinya dia di dalam hati ini sudah niat, Amel ini aku tinggalin lah, aku mau balik baik lah sama istriku. Bang Iwan ini nerima Amel lagi. Ya dia balikan lagi sama Amel. Ketika saya main-main ke mes, saya kaget. Loh kok ini kuntilanak ada di sini, saya bilang. Jujur, saya bilang si Amel itu kuntilanak. Karena Amel ini selalu merongrong Bang Iwan. Ya, ketika teman-teman dekat dari Bang Iwan ini datang ke mes, Amel ini seperti ketakutan lah, seperti ingin ngejagain Bang Iwan ini jangan sampai Bang Iwan ini dibawa pergi lah sama teman-temannya ya. Sekedar untuk ngopi, sekedar untuk nongkrong aja nggak boleh. Kalau Amel nggak ngikut, Bang Iwan ini nggak boleh keluar dari mes. Nah, jadi kami teman-teman dekat dari Bang Iwan ngejulukin si Amel ini kuntilanak. Bang Iwan pun tahu kalau kami bilang si Amel itu kuntilanak. Bang Iwan cuma ketawa, kalian ada-ada aja, dia bilang. Nah, waktu pun berlalu, Bang Iwan masih tetap tinggal di mes. Sesekali dia pulang ke rumah untuk menemui anak istrinya. Amel ini semakin hari semakin baik sikapnya. Tapi ketika saya datang ke sana, Amel ini seolah-olah menghindar. Yang tadinya dia di ruang tengah sambil nonton TV, ketika saya datang untuk menemui Bang Iwan, Amel ini langsung masuk kamar. Seperti Amel ini menyembunyikan sesuatu dan saya tahu apa yang disembunyikan sama si Amel. Nah, mulai dari sinilah Bang Iwan ini mulai ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bang Iwan mengatakan kepada saya, kok kalau malam-malam abang tuh ngerasa kalau di bagian kemaluan abang tuh dingin, dia bilang. Gak tahu kenapa, kayak seolah-olah kayak sedang dikompres, dia bilang. Saya nggak tahu lah Bang, kok bisa kayak gitu, saya bilang. Lalu di sini Bang Iwan juga merasa kalau sikap dari Amel ini kadang-kadang berubah. Berubah jadi baik, tapi kadang-kadang seolah-olah Amel ini mencoba untuk menekan Bang Iwan dan mencoba untuk mengendalikan diri Bang Iwan. Nah, ketika si Amel ini mencoba untuk mengendalikan si Bang Iwan, dia ini antara setengah sadar dengan setengah nurut dengan apa yang diminta sama si Amel ini. Ketika Amel bilang A, Bang Iwan ini sadar kalau Bang Iwan ini mau jawab B, tapi dia nggak tahu kenapa tiba-tiba Bang Iwan ini bilang A. Nah, Bang Iwan di sini merasa kalau dirinya itu sudah ada yang berbeda dan meminta kepada saya untuk bertemu dengan seseorang, yaitu orang yang dipinta sama Bang Iwan yang saya cari ini adalah seorang paranormal yang ada di Jambi, tepatnya di daerah Bungo ya. Jadi di Jambi itu ada sebuah kabupaten yang dinamakan Kabupaten Bungo. Nah, di Bungo itu ada dukun yang cukup sakti yang memang biasa Bang Iwan ini kalau ada sesuatu hal yang dikeluhkannya, mulai dari masalah kerjaannya, mulai dari masalah-masalah lain lah, Bang Iwan ini menemui si bapak itu. Tapi Bang Iwan bilang sama saya kalau aku pergi ke Bungo menemuin bapak itu, nggak mungkin lah Amel ini aku ajak, karena Amel ini sama sekali nggak mau lepas kalau aku mau keluar rumah tuh pasti dia mau ikut. Nah, Bang Iwan meminta saya untuk bertemu dengan si bapak itu. Nah, hari pun berlalu, saya pun berangkat ke Bungo dengan salah seorang karyawan yang ada di mes itu. Sudah diberi alamat, sudah diberikan kontak teleponnya. Saya pun menemui si bapak yang dikatakan oleh Bang Iwan. Saya menceritakan semua apa yang dikeluhkan sama Bang Iwan. Sesampainya di sana pun, Bang Iwan pun nelpon langsung ke si bapak, meminta sama si bapak itu membantu Bang Iwan, dan kalau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, minta sajalah sama teman saya yang datang ke sana, Rio namanya. Bapak minta aja syarat-syaratnya apa, dan nanti apa-apa saja alat-alat yang mau dibawa balik ke Jambi untuk obat saya titipkan sajalah sama Rio.
Lantas di sini si bapak itu pun mengatakan kepada saya kalau Bang Iwan ini sudah diberikan makanan kotor ya. Makanan kotor dalam arti kata seperti kayak jampi-jampean lah. Jampe-jampean untuk menundukkan jiwa Bang Iwan. Tapi yang lebih parah di sini lagi, Bang Iwan ini sudah diikat dengan seperti kayak kekuatan gaib, yang mana ketika orang yang mengikat kekuatan gaib di dalam tubuh Bang Iwan ini menginginkan Bang Iwan ini sakit, ya, ada sesuatu penyakit yang ada di dalam tubuhnya, Bang Iwan ini bisa terserang penyakit itu. Nah, si bapak ini mengatakan kalau untuk urusan penyakit ini aku angkat tangan. Aku nggak sanggup, dia bilang. Tapi kalau Iwan minta pelapis badan untuk melunturin makanan-makanan kotor yang sudah dimakannya, biar dia nggak tunduk, nggak patuh dengan wanita yang disimpannya itu, insya Allah aku bantu. Nah, bapak itu pun memberikan saya untuk dibawa pulang ke Jambi beberapa syarat, seperti kembang 7 rupa, seperti 3 butir jeruk purut ya. Dia bilang jeruk purut itu di hari pertama dibelah, direndam dengan air panas, airnya diminum. Hari kedua juga dibelah, airnya diminum, dan hari ketiga juga seperti itu. Nah, jadi saya bawa pulang lah syarat-syarat yang diberikan oleh si bapak. Sesampainya di Jambi, saya ceritakan semua apa yang saya dapat. Saya ceritakan semua apa yang dipesankan oleh si bapak dukun yang di Kota Bungo ini. Bang Irwan di sini juga mengiyakan, iya yuk. Yang aku rasakan tuh seperti itu. Kayak aku ini ditukuh, dia bilang. Ya, kayak aku ini diberikan sesuatu lah di dalam tubuhku ini, biar aku tuh manut sama si Amel. Nah, pengobatan pun dilakukan oleh Bang Irwan. Bang Irwan mandi kembang, tapi mandinya nggak di mes ya. Saya ingat betul, Bang Irwan mandi kembang tuh di salah satu hotel yang ada di Jambi. Kami pergi di hotel itu, Bang Irwan mandi kembang di sana, saya nungguin selesai mandi kembang. Bang Irwan tadi memotong jeruk purut itu, direndam lah di dalam gelas. Yang membuat saya bingung, jeruk purut itu kan warna kulitnya hijau, di dalamnya kan warna putih. Ketika direndam Bang Irwan di dalam air panas, di dalam gelas, air jeruk purut itu pelan-pelan berubah menjadi kuning seperti teh, tapi tidak sepekat teh, ya, seperti teh tawar lah, teh encer kayak gitu. Saya pun bingung di sini, loh kok bisa ya, saya bilang. Dan saya ingat bapak saya pernah berpesan kalau kita sedang melakukan media pengobatan dengan syariat jeruk atau dengan yang lain lah, yang dari tumbuh-tumbuhan alam, kalau syariat itu digunakan untuk air minuman, ketika barang itu direndam, airnya berubah warna, itu memang di dalam tubuh seseorang yang akan minum air itu memang ada penyakit. Saya ingat apa yang dikatakan bapak saya, dan saya bilang sama Bang Irwan, Bang, berarti di dalam tubuh abang ini memang ada penyakit, Bang. Di kehidupan abang juga ada penyakit. Bang Irwan ketawa dia dengar apa yang saya katakan. Memang saya sengaja ya ngeguyon kayak gitu biar Bang Iwan ini nggak terlalu mikirin penyakitnya. Singkat cerita, pengobatan pun selesai dilakukan oleh Bang Irwan. Sempat 3 kali dia sudah meminum air jeruk purut ini, dan memang Bang Irwan mengatakan kepada saya ketika dia selesai meminum air di gelas ketiga, ya, setiap Amel ini nelpon, yang tadinya kalau Amel nelpon dia tuh ketakutan, kalau nggak diangkat Amel ini pasti ngamuk ya. Yang ada di pikiran Bang Irwan ini pasti Amel ini marah, macam-macam lah di pikiran Bang Irwan ini, sehingga Bang Irwan ini pun mau nggak mau terpaksa ngangkat telepon dari Amel. Dan ketika Amel nanya di mana, kamu di mana, Bang Irwan ini nggak bisa bohong. Misalnya Bang Irwan lagi di rumah ya sama istrinya, Bang Irwan ini pengen ngomong kalau di kantor, tapi ketika Amel nanya, kamu lagi di mana, aku lagi di rumah sama istri aku. Bang Irwan ini selalu berkata jujur. Nah itulah Bang Irwan ini bingung. Setelah pengobatan dilakukan, Bang Irwan ini kalau Amel nelpon ya bodo amat lah, nelpon lah, aku lagi malas ngangkat. Ketika diangkat sama Bang Irwan, kamu lagi di mana, Bang Irwan ini bisa bohong. Bang Irwan bilang lagi di sini, lagi kerja, tapi Bang Irwan sedang di rumah bersama anak istrinya. Pengobatan yang dilakukan oleh dukun yang ada di Bungo itu alhamdulillah berhasil melunturkan penuku yang diberikan Amel di dalam tubuhnya. Tapi penyakit yang cukup aneh dan penyakit yang sangat ditakutkan, beberapa hari setelah Bang Irwan ini sudah tidak pernah lagi menemui Amel di mes, nggak pernah balik-balik ke mes lagi, Bang Irwan mengalami penyakit tersebut. Yang tadinya Bang Irwan bilang cuman kalau dia malam tidur tuh dia ngerasa alat kelaminnya itu terasa dingin, seperti dikompres dengan batu es. Tapi sekarang dia udah nggak merasakan dingin lagi. Malah alat vitalnya, kelamin dari Bang Irwan ini udah nggak bisa berdiri lagi.
sudah tidak bisa berfungsi layaknya laki-laki normal. Sampai-sampai istri Bang Irwan ini bingung. Mohon maaf sebelumnya, ketika Bang Irwan ini ingin melakukan hubungan suami istri dengan istrinya Bang Irwan, alat kelamin dari Bang Irwan ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Bang Irwan sudah mencoba untuk beli obat ya, untuk menambah vitalitas di kejantanannya, tapi obat-obat yang diminum sama Bang Irwan ini, mulai dari jamu, mulai dari obat dari Amerika, sama sekali tidak berfungsi. Alat vitalnya tetap tidak bisa ereksi. Nah, jadi Bang Irwan ini semakin galau. Bang Irwan nelpon saya, ceritalah sama saya. Yuk, kamu pernah nggak? Ya, kamu nggak bisa hidup, dia bilang. Padahal kamu udah deket cewek nih. Abang kok beberapa hari ini kalau mau tidur sama istri abang, burung abang nggak bisa hidup, dia bilang. Ah, serius bang, saya bilang. Sumpah, dia bilang. Kenapa ya, dia bilang. Abang udah coba belum minum obat, saya bilang. Atau abang jangan-jangan punya penyakit keturunan nggak impoten, saya bilang. Ah, nggak mungkin lah, bapakku anaknya 5, dia bilang. Nggak mungkin bapakku impoten, dia bilang. Kalau aku impoten, nggak mungkin lah anakku 2, dia bilang. Ya masuk akal, saya bilang kan. Nah, jadi Bang Irwan ini mengajak saya lah pergi lagi ke Bungo menemui dukun yang ada di Bungo. Sesampainya di sana Bang Irwan ini menceritakan apa yang dialaminya. Bapak dukun itu mengatakan kepada Bang Irwan, kan sudah aku peringatkan dari kemarin, Wan. Di dalam tubuh kamu itu sudah diikat dengan energi gaib. Ketika orang yang mengikat tubuh kamu dengan energi gaib ini menginginkan kamu sakit yang ada di dalam tubuh kamu itu mulai bereaksi, ya itu bisa bereaksi. Dan sekarang orang yang menanamkan santet yang di tubuh kamu itu ya sudah meminta kalau ilmu santet itu bekerja. Nah, Bang Irwan menceritakan, kenapa kalau mau nyantet nggak misalnya kaki yang disantet atau perut atau kepala yang sakit terus, kok burung saya yang disantet. Nah, si bapak dukun ini mengatakan itulah yang dinamakan santet pucuk layu. Santet pucuk layu itu ya adalah ilmu santet yang sangat ditakutkan dan ilmu santet yang dilakukan oleh dukun-dukun yang sangat memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Bapak dukun itu mengatakan, santet ini medianya adalah pakaian dalam kamu yang kotor. Jadi sempak kamu yang kotor itu pasti ada yang nyuri. Nah, dari sempak kamu yang kotor inilah itu diikat di batang talas atau batang keladi yang gampang layu. Sekarang analoginya seperti ini, sahabat-sahabat. Batang talas itu kan kalau diikat kencang batangnya, itu lambat laun batang talas itu pasti akan layu. Pasti akan layu dan pasti akan mati. Dan seperti itulah kejantanan yang ada di dalam tubuh Bang Irwan. Burung Bang Irwan ini ibaratnya kayak diikat di batang talas. Kalau talas itu mati, kalau keladi itu mati, burung Bang Irwan ini mati dan gak bisa hidup lagi. Dan Bang Irwan mendengar kalau dia terkena santet pucuk layu ya, dia histeris lah. Dan dia langsung meminta pertolongan sama dukun itu. Gimana caranya? Tolonglah aku, Pak. Dukun itu sudah mengatakan dari awal kalau untuk urusan penyakit itu aku angkat tangan. Aku gak sanggup. Jadi si bapak dukun ini pun menyarankan saya dengan Bang Iwan untuk mencari praktisi lain untuk membantu permasalahan yang tengah dihadapi oleh Bang Iwan atau Bang Irwan ini. Nah, kami pun di Kota Bungo itu beberapa rumah praktisi lah, orang-orang yang paham tentang hal mistis kami datangi atas rekomendasi kenalan dari Bang Irwan yang ada di Bungo, tapi sama aja jawabannya. Orang-orang itu nggak ada yang sanggup untuk mengobati Bang Irwan. Nah, apa yang dialami Bang Irwan ini berlangsung kurang lebih sekitar 4 bulan. Sampai-sampai istrinya Bang Irwan ini bertanya-tanya, Bang, kok kamu bisa kayak gini? Dia bilang. Bang Irwan pun mengatakan, ya nggak tahu lah. Mungkin ini penyakit kiriman. Bang Irwan ini nggak mau sembarangan cerita ya. Takutnya istrinya panik atau kenapa. Bang Irwan cuma mengatakan ini pasti ada hubungan dengan pekerjaanku. Bang Irwan juga sudah berobat secara medis, sudah menemui dokter-dokter di bidangnya ya, dokter-dokter ahli lah di bidang penyakit itu, sudah minum obat. Bang Irwan bilang kalau obat diminum sama Bang Irwan itu sekali minum tuh hampir segenggam. Dia bilang pagi banyak obat ini minumnya, siang, sore, bahkan malam, sehari 4 kali. Dia bilang harus rutin minum obat. Dan beberapa kali Bang Irwan ini juga melakukan terapi di bagian pahanya, di bagian kelenjar-kelenjar yang berfungsi untuk ereksi. Itu sudah diterapi tapi hasilnya sama sekali tidak ada. Nah, ketika Bang Irwan ini sakit ya, dia terkena santet pucuk layu,
Amel ini nggak tahu hilang kemana. Amel ini nggak pernah ngubungi Bang Irwan. Bang Irwan pun nggak pernah mikirin Amel lagi karena dia fokus untuk sembuh, ya. Yang ada di pikiran Bang Irwan ini, ya baguslah kalau kamu nggak ngubungin aku lagi, baguslah kalau kamu ngilang dari kehidupanku. Yang penting sekarang aku mau sembuh. Nah, di sini saya kasihan sama Bang Irwan, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bang Irwan kenalnya cuma sama saya. Bang Irwan nggak kenal dengan keluarga saya. Bang Irwan nggak kenal sama bapak saya. Nah, pada suatu sore saya nih ya sedang mikirin Bang Irwan lah, kasihan juga sama Bang Irwan. Tapi saya ini ngerasa geli juga. Ya kayak mana lah Bang Irwan sekarang. Dia tinggal serumah sama istrinya, dia udah baikan sama istrinya, tapi yo burungnya nggak bisa berfungsi, saya bilang. Jangan-jangan istri Bang Irwan ini ngamuk-ngamuk di rumah. Itulah yang ada di pikiran saya sambil agak ngeguyon lah ya. Jadi bapak saya pulang, ada di rumah, dan saya pun keceplosan ngomong, "Pak, Bapak tahu nggak cerita tentang santet pucuk layu?" "Memang kenapa?" Bapak saya bilang, "Kan yo saya ceritakan lah kepada bapak saya kalau teman saya yang namanya Irwan yang sering ngajak saya kerja itu burungnya nggak bisa hidup lagi. Kami udah pergi ke Bungo nemuin pegangan Bang Irwan, ya, orang yang dipercaya sama Bang Irwan di bidang-bidang mistis. Dukun itu nggak sanggup, Pak, untuk ngobatin santet pucuk layu ini. Udah berapa lama?" Bapak saya bilang. "Yo adalah sekitar 5 bulan. Kok kamu baru cerita?" Bapak saya bilang. "Yo saya juga nggak tahu, Pak." Saya bilang, "Kan ini aja keceplosan aja nanya sama Bapak." Nah, bapak saya menjelaskan di sini kalau santet pucuk layu itu jangan dicari obatnya, tapi dicari orang yang masang santet pucuk layu ini. Biasanya orang yang masang santet pucuk layu ini bukan orang lain. Kalau nggak keluarga, istri, ya kalau nggak pacar. Nah, jadi cari orang yang masang santet pucuk layu. Kalau orang itu memaafkan, ya, misalnya kayak Bang Irwan inilah datang nemuin Amel, minta maaf sama Amel, Amel ini memaafkan Bang Irwan, barulah santet pucuk layu itu bisa dicabut. Karena orang-orang yang terkena santet pucuk layu itu biasanya ada permasalahan. Kalau orang nggak salah, itu nggak bisa terkena santet pucuk layu ini. Nah, mendengar penjelasan yang disampaikan oleh bapak saya tanya lagi, saya tegaskan lagi kepada bapak saya, "Bisa nggak, Pak? Bapak ngobatin Bang Irwan, biar burungnya itu bisa hidup lagi, biar santet pucuk layu itu terlepas dari kehidupan Bang Irwan." Di sini bapak saya ngegas ya, ngomong agak dengan nada tinggi. "Kan laku bilang, penyakit itu tidak bisa diobati. Kau cari orang yang masang santet pucuk layu itu, kau minta maaf sama dia." Nah, dengan bahasa Jambi seperti itulah bapak saya mengatakan, dan di sini saya mengambil kesimpulan sebenarnya apa yang dikatakan bapak saya itu ada benarnya. Tapi gimana caranya menemukan si Amel ini dan meminta maaf kepada si Amel? Itu yang menjadi pikiran saya. Sedangkan Bang Irwan ini udah nggak mau lagi berhubungan sama si Amel, dan saya pun meminta bapak saya, "Ayo Pak, kita temuin Bang Irwan, Pak. Biar bapak yang ngejelasin permasalahan ini kepada Bang Irwan, dan biar Bang Irwan ini kebuka pikirannya untuk mencari si Amel itu lagi." Pacarnya Bang Irwan yang kalau menurut saya Amel inilah yang menyebabkan santet pucuk layu ini bisa tertanam di tubuh Bang Irwan. Sehingga cerita bapak saya pun bersedia karena kasihan Bang Irwan ini sudah baik sama saya, sudah banyak membantu saya, memberikan saya pekerjaan, dan pada suatu hari kami bertiga pun bertemu. Ya, kami bertemu di mes dan bapak saya menjelaskan semua. "Wan, kalau kamu mau sembuh, bapak bilang, kamu cari yang kira-kira kamu curigai orang yang menanamkan kamu ini santet pucuk layu. Kamu cari orangnya, kamu minta maaf. Nanti setelah kamu datang meminta maaf kepada orang itu, insya Allah bapak bakal bantu ngolah dari jauh agar santet pucuk layu itu bisa terlepas dari tubuh kamu. Syaratnya cuma satu, kamu minta maaf. Walaupun kamu merasa kamu nggak ada salah, kamu minta maaf. Itulah syarat pertama yang harus kamu lakukan untuk melakukan pengobatan ini." Nah, singkat cerita, Bang Irwan pun menemui Amel. Ternyata Amel ini di rumah temennya ya. Dia nggak di rumah kontrakan yang disewa sama Bang Irwan lagi. Akhirnya Bang Irwan ini menemui Amel dan mengikuti apa yang dikatakan oleh bapak saya. Bang Irwan ini meminta maaf kepada Amel dan Amel cuman ketawa. Dia bilang, "Kamu ngomong apa sih, Bang? Aku nggak ngerti, Bang, masalah santet-santet kayak gitu. Aku ini pendatang di Jambi," dia bilang. Memang Amel ini bukan asli orang Jambi. Bang Irwan mengatakan di sini, "Ya terserah kamu. Kalau kamu mau maafin aku, yo alhamdulillah. Tapi kalau kamu nggak mau maafin, yang penting aku sudah berniat meminta maaf kepada kamu. Mungkin aja ada kesalahan yang nggak sengaja aku lakuin, nyakitin hati kamu. Nah,
Setelah pertemuan hari itu, Amel ini pun agak sedikit luluh lah. Dan Amel pun mau ikut Bang Irwan dengan satu syarat. Bang Irwan ini tidak boleh lagi pulang ke rumah istrinya. Bang Irwan harus meninggalkan istrinya dan tinggal bersama Amel di rumah mes tersebut. Nah, di hari itu Bang Irwan belum berani memberikan jawaban. Bang Irwan bilang, besok lah dek. Besok abang datang ke sini lagi, abang kasih jawabannya. Bang Irwan pun berpamitan untuk pulang. Bang Irwan langsung ke rumah saya, menceritakan apa yang dikatakan oleh Amel, dan di sini bapak saya mengatakan, yaudah Wan, nggak apa-apa Wan. Kamu iyain aja dulu. Yang penting penyakit kamu ini bisa kita cabut dulu. Setelah penyakit kamu ini kita cabut, barulah urusan Amel dengan kamu kita selesaikan. Nah, jadi Bang Irwan ini balik rujuk lagi lah dengan Amel. Amel tinggal lagi di rumah mes tersebut kurang lebih sekitar 5 hari. Amel ini sudah sama-sama lagi, kumpul kebo lagi lah sama Bang Irwan di mes tersebut. Saya dan bapak saya datang ke sana. Datang ke sana untuk menemui Bang Irwan, dan sesuatu kejadian yang di luar pikiran saya pun terjadi. Ketika bapak saya mengucapkan salam masuk ke dalam mes tersebut, Assalamualaikum, Amel dengan Bang Irwan sedang duduk di kursi besar ya di ruang depan yang untuk nyambut tamu itu. Amel di sini seolah-olah kaget ya. Dia langsung berdiri dan berlari masuk ke kamar. Nah, Bang Irwan menyambut kami. Nyuruh bapak saya duduk, nyuruh saya duduk, dan anak buah Bang Irwan ini disuruhlah buat kopi. Sebelum kopi yang dari dapur ini diantar ke depan, dari dalam kamar Amel terdengar orang yang teriak-teriak seperti orang gila. Amel ini ngamuk-ngamuk. Nah, Bang Irwan di sini mau masuk ya, mau ngeliat Amel ini lagi ngapain. Bapak saya bilang nggak usah, biarin aja. Itu setan yang ngamuk. Nah, Bang Irwan ini bingung ya, kok setan yang ngamuk? Padahal yang masuk ke dalam kan si Amel. Bapak saya bilang, ketika saya masuk ke sini, sebelum saya melangkahkan kaki masuk ke rumah ini, saya sudah membawa syariat. Saya sudah membacakan beberapa ayat suci. Kalau memang di rumah ini ada gangguan dari makhluk gaib, ya, gangguan makhluk gaib yang ilmu santet lah yang sudah ditanamkan di rumah ini untuk nunduk kamu, untuk menundukkan jiwa kamu, Bapak minta setan yang ada di sini ini keluar. Dan ketika Bapak masuk, reaksi Amel yang ketika melihat kami masuk tadi itu sudah menandakan setan itu sudah ada di dalam tubuh Amel. Biarinlah dia ngamuk, dia mau keluar tuh. Nah, jadi dibiarinlah sama Bang Irwan ini. Amel ngamuk-ngamuk di dalam kamar tuh udah kayak orang perang lah. Suara pecahan gelas ya, suara lipstick, suara make up yang dilempar, suara kaca pecah. Tiba-tiba Amel ini keluar. Pakaian Amel ini ya, rambut ini udah acak-acakan. Amel ini keluar teriak-teriak. Sampai-sampai orang satu kompleks, security yang ada di kompleks itu keluar semua. Pengen nyari tahu lah, ada apa, kok ada ribut-ribut. Nah, ketika di tengah orang rame, orang yang sedang kumpul rame kayak gini, Amel ini tiba-tiba ngerobek baju. Jadi dia pakai daster pada hari itu. Jadi daster itu dirobek, kelihatan lah BH-nya. Amel ini cuma pakai celana dalam. Saya sama bapak saya dengan karyawan yang ada di lain tuh nggak enak lah ngelihatnya ya. Kami pun keluar, dan Bang Irwan pun cepat lah ngambil anduk, ngerangkul Amel ini masuk ke dalam kamar. Bapak saya bilang, Wan, kamu keluar, kamu kunci aja di dalam kamar. Nggak lama lagi dia bakal sadar lah tuh. Ya memang setelah beberapa jam Amel ini ngamuk-ngamuk, suara amukan itu sudah tidak terdengar lagi. Dan bapak saya di sini selaku orang yang paling tua lah yang ada di dalam rumah itu, pada saat kejadian Amel ngamuk, terpaksa lah bapak saya ini memberi penjelasan kepada security yang ada di sana, memberi penjelasan kepada Pak RT yang ada di komplek itu, bahwa kalau Amel ini sedang kerasukan. Jadi Amel ini diganggu oleh sosok gaib. Mohon maaf lah kalau siang ini terjadi keributan. Nah, jadi warga yang ada di sana pun mengerti lah. Karena beberapa warga yang ada di sana yang tinggal di komplek itu juga kenal dengan bapak saya. Salah satu security yang ada di sana pun juga kenal dengan bapak saya. Mereka tahulah kalau bapak saya datang ke sana tuh untuk melakukan pengobatan, dan mereka pun bubar. Nggak lama warga bubar, nggak lama security ini bubar. Amel ini pun ikut tenang. Udah nggak ada suara lagi. Terdengar teriakan di dalam kamar. Amel pun tenang, dan Bang Irwan pun mencoba ngetok pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Dek, Mel. Amel pun nyaut. Ya bang, tapi dengan suara yang lemas. Kamu pakai baju dulu, kamu keluar lagi. Nah, nggak lama kemudian Amel pun keluar, walaupun rambutnya masih acak-acakan. Baju yang dipakai Amel ini sudah normal lah, bukan baju yang robek itu lagi. Amel pun duduk.
Kami duduk berempat di ruang tamu dan bapak saya bertanya kepada Amel, "Kamu nih aslinya orang mana?" Amel mengatakan beliau berasal dari Jawa Barat. "Ibu bapak kamu masih hidup enggak?" Amel mengatakan kalau ibu bapaknya sudah lama meninggal dunia. Dia anak yatim piatu dan bapak saya manggil Bang Irwan. "Wan, kita ke belakang, Wan." Jadi bapak saya menyampaikan kepada Bang Irwan, walaupun si Amel ini sudah berbuat jahat kepada kamu, dia sudah mengirimkan santet pucuk layu, tapi ketika nanti santet pucuk layu itu sudah lepas dari tubuh kamu, kamu mau janji nggak sama bapak? Janji apa, Pak? Kalau memang jodoh Allah berikan, kamu nikahi anak ini baik-baik. Kalau istri kamu mengizinkan. Kalau kamu nggak mau menikahkannya, tolong kamu buat anak ini menjadi anak yang baik. Kamu antarkan dia pulang ke kampung halamannya. Karena setelah pengobatan yang akan aku lakukan ini selesai, anak ini akan kembali menjadi anak yang biasa. Kekuatan gaib yang ada dalam tubuhnya itu udah bakalan aku buang. Ya, susuk-susuk yang ada di tubuhnya, kodam-kodam pendamping yang ada di tubuhnya, yang selama ini kalau kamu lihat Amel ini cantik, kalau selama ini Amel ini kamu lihat mantep lah pokoknya di mata kamu, itu bakal hilang. Kamu akan melihat Amel ini menjadi wanita yang biasa-biasa saja. Bapak minta sama kamu, kalau kamu sayang sama si Amel ini, kamu nikahin. Kalau enggak, baik-baik kamu ongkosin, kamu antar ke kampung halamannya. Karena ini syarat yang aku berikan kepada kamu. Kalau kamu mau, insya Allah aku akan membantu kamu. Nah, jadi setelah hari itu kegaduhan terjadi. Amel ini kondisinya kosong. Ya, kalau dia natap orang tuh matanya kosong. Kalau diajak ngomong tuh kebanyakan hah? Kayak orang linglung. Dan sesampainya di rumah, ya, saya nanya sama bapak saya, "Pak, Amel tadi kenapa, Pak?" Nah, bapak saya pun menjelaskan di sini kalau Amel ini memang ada bawaannya. Dia memang nuntut ilmu pengasih ada di tubuh Amel. Ya, Amel juga pakai susu dan Amel ini juga ada pendamping gaib supaya laki-laki itu bisa tunduk. Ya, supaya laki-laki yang dekat sama Amel ini bisa dikontrol. Istilahnya Amel ini bisa menguasai laki-laki yang dekat sama dia lah. Nah, bapak saya mengatakan seperti itu dan tadi ketika kita datang, bapak mencoba untuk melepas energi itu semua. Kalau energi itu tidak dilepas, kawan kamu si Irwan itu tidak akan bisa sembuh. Dan alhamdulillah, sosok-sosok gaib yang ada dalam tubuhnya si Amel ini sudah satu persatu mulai lepas dan sekarang kita tinggal cari tahu di mana si Amel ini menanamkan santet pucuk layu itu. Di rumpun keladi di mana Amel ini menanamkan celana dalam si Irwan ini untuk syarat sebagai ilmu santet pucuk layu. Tapi pelan-pelan bapak saya bilang, karena kondisi Amel sekarang ini lagi kosong, nggak bisa kita tanya. Ditanya pun sekarang ini cuman karena memang pikirannya itu sedang setengah ya, istilahnya itu masih goyang lah, karena energi negatif itu memang keluar ya. Semua yang ada dalam tubuhnya itu, kekuatan batin yang ada di tubuh Amel ini semuanya pergi semua. Jadi Amel ini bakal kosong lagi. Dan bapak saya bilang prosesnya ini kurang lebih sekitar 10 hari lah. Amel ini lambat laun perlahan-perlahan akan pulih lagi, dan ketika Amel pulih barulah kita tanya baik-baik. Karena kalau Amel nggak mau ngasih tahu di mana dia nanam santet pucuk layu ini, Irwan ini nggak bakal sembuh. Nah, singkat cerita, di hari ke-9 Amel sudah bisa diajak komunikasi. Amel pun duduk lagi. Bang Irwan duduk lagi, saya duduk lagi sama bapak saya, kami berempat duduk lagi di sini. Amel ini disuruh mengakui kesalahannya karena Bang Irwan sudah meminta maaf kepada Amel. Sekarang tinggal Amel yang membuka kuncinya, di mana Amel menanamkan santet pucuk layu. Dan alhamdulillah, Amel sudah sadar dengan apa yang dilakukannya karena diri Amel sekarang kan sudah kosong. Sudah tidak ada lagi bisik-bisikan setan di telinganya, hatinya ini sudah tidak dikuasai oleh nafsu dunia lagi. Amel mengaku bersalah, Amel sudah berniat menghancurkan rumah tangga Bang Irwan. Dan Amel mengatakan santet pucuk layu itu ditanam Amel di dekat subsiteng, di rumah kontrakan yang ditempati si Amel dulu. Nah, jadi sebelum kami ke sana, bapak saya juga menjelaskan kepada si Bang Irwan ini, nanti yang bisa mencabut rumpun yang bekas ditanami santet pucuk layu ini biarin Amel sendiri. Jangan tangan kamu. Karena tangan Amel yang menanamkannya, tangan Amel pula yang harus mencabutnya. Lalu nanti setelah keladi yang rumpunnya bekas tanam santet pucuk layu ini dicabut, kamu bawa ke sini. Ya, kamu bawa ke sini, kita akan jadikan syariat untuk pengobatan kamu. Nah, sebelum mereka berangkat, ya, bapak saya mengatakan kepada Irwan untuk Irwan ini menepati janjinya. Bapak saya tanya, "Gimana Wan, kelangsungan kamu sama Amel?"
Kamu mau nikah secara baik-baik atau kamu mau ngantar Amel pulang ke tempat dia tinggal? Dan Bang Irwan mengatakan, aku sudah memutuskan Pak, aku akan balik sama istriku dan aku minta baik-baik sama Amel, aku akan ngantar dia pulang ke Jawa Barat dan Amel pun setuju. Lalu setelah semua selesai pada hari itu, Bang Irwan dengan Amel pun pergilah ke rumah kontrakan mereka. Amel menanam santet pucuk layu itu di batang keladi. Ya, di dekat subsiteng di rumah kontrakan itu banyak rumpun-rumpun keladi yang besar-besar. Memang rumpun keladi yang diikat Amel dengan celana dalam Bang Irwan ini sudah tidak ada lagi. Cuma celana dalamnya sajalah yang sudah jatuh ke tanah. Dan Bang Irwan pun mencabut salah satu rumpun yang dekat dengan celana dalam yang sudah jatuh ke tanah ini. Keladi itu dicabut dan dibawalah. Ya, dibawa ke mes lagi, diberikan kepada bapak saya, dan bapak saya mengatakan ini cuman syariat. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan pertolongan. Kalau kamu tidak meminta kepada Allah, walaupun 1000 batang keladi yang kamu bawa, ini tidak akan menjadi obat. Jadi setelah pengobatan ini dilakukan, ini hanyalah syariat, selebihnya di diri kamu lah. Kamu minta kepada Allah, minta taubat kepada Allah, kamu akui selama ini kamu sudah salah, kamu kumpul kebo. Dan Bang Irwan pun ya tobatlah akhirnya ya. Dia kapok untuk main-main sama wanita-wanita luar sana. Dia sekarang berpikir untuk membina rumah tangga, memperbaiki hubungan dengan istrinya. Lalu di sini sekitar 2,5 bulan pengobatan dilakukan. Daun keladi atau daun talas tadi itu cuma syarat saja, cuma diambil, cuma dimek-mek saja, ya, mek-mekan dari daun talas itu dioleskan di bagian paha Bang Iwan, di bagian alat vitalnya. Memang Bang Iwan bilang agak sedikit gatal, tapi itu bisa membuat sedikit perubahan lah dari alat vital Bang Iwan tadi yang tadinya sama sekali nggak bisa berdiri ya, nggak bisa hidup. Sekarang sudah mulai ada reaksi lah. Pagi-pagi dia bilang dia ngerasa kalau sudah seperti normal, seperti biasa. Di bulan ketiga barulah vitalitas dari kejantanan Bang Irwan bisa kembali seperti semula. Karena santet pucuk layu ini sudah dicabut dan Amel pun sudah dipulangkan ke Jawa Barat, ke tempat asal dia tinggal. Bang Irwan memulangkan Amel secara baik-baik. Nah, jadi itulah salah satu ilmu santet yang ditakuti yang ada di Jambi, ilmu santet pucuk layu. Jadi kalau laki-laki hidung belang, ya, memang wajar lah kalau saya bilang dikenai penyakit santet pucuk layu ini, biar kapok saya bilang. Seperti Bang Irwan. Bang Irwan kapok sekarang, dan terakhir ya 2 tahun yang lalu saya dapat kabar dari Bang Irwan, dia sekarang sedang di Batam. Karena ada proyek di Batam, dia menetap di Batam dan alhamdulillah keadaannya sehat. Dan saya pesan sama Bang Irwan, jangan macam-macam lagi Bang. Nanti santet pucuk layu kedua bakal abang rasain kalau abang macam-macam. Bang Irwan ketawa ngakak, ah jangan ingat-ingat itu lagi lah, malu aku, dia bilang. Nah, itulah sebuah kisah misteri yang berasal dari Jambi. Insya Allah nanti akan saya ceritakan lagi ya ilmu-ilmu santet yang ada di Jambi, tentang keilmuan yang ada di Jambi, dan kisah-kisah misteri yang ada di Jambi. Di video-video selanjutnya, di video setelah ini pun akan saya bawakan untuk sahabat-sahabat semua. Ini merupakan sebuah kisah misteri yang terjadi di Jambi dan yang mengalaminya adalah teman saya sendiri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah kalimat, atau kalimat-kalimat dengan konotasi yang kurang baik saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf. Saya Ri Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.